Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فنحمد الله عز وجل بمنه وكرمه yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di ma'had yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ma'had Ibnu Abbas harrasahullah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya setiap yang mempunyai jiwa, setiap yang mempunyai ruh, pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap yang bernyawa pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat bagi setiap hamba. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lalu kemanakah jiwa tersebut setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanakah ruh tersebut pergi? Disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya kami pernah mengiringi jenazah, bahwasanya kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah dari sahabat Ansar. Sesampainya di kuburan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu liang lahatnya tersebut untuk dibenahi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke kiblat. Lalu beliau duduk dalam keadaan khusyuk, dan seolah di kepala para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di saat itu seolah-olah ada burung. Dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat ranting. Lalu kemudian beliau menusuk atau menancap-nancapkan ranting tersebut di tanah. Lalu kemudian beliau menghadap ke langit dan menundukkan pandangannya kembali. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan perjalanan ruh seorang mukmin dan perjalanan ruh seorang yang kafir. Ketika seorang mukmin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika seorang hendak diwafatkan, hendak meninggalkan dunia ini, maka turunlah kepada hamba yang mukmin tersebut malaikat dari langit, yang mana wajah-wajah dari para malaikat tersebut putih. Wajah mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam putihnya seperti matahari
Dan mereka membawa kain kafan dari surga, serta membawa wewangian dari surga. Dan mereka pun duduk, yaitu para malaikat tersebut duduk di sekitar hamba yang akan diwafatkan, di sekitar hamba yang akan dicabut ruhnya, sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat maut, datanglah malakul maut, duduk di samping kepala hamba tersebut, lalu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Maka keluarlah jiwa tersebut, keluarlah ruh tersebut dari jasad hamba tersebut yang mukmin, sebagaimana keluarnya atau sebagaimana menetesnya air dari bejana. Betapa mudahnya kematian seorang mukmin tersebut. Dan ketika ruh tersebut telah dicabut dari tubuh seorang mukmin tersebut, dari hamba yang mukmin ini, maka seketika malaikat yang duduk di sekelilingnya langsung mengambil dan memegang ruh tersebut dari malaikat al-maut. Lalu mereka menyelimuti ruh tersebut dengan kain kafan yang mereka bawa dari surga. Dan mereka memberikan kepadanya wewangian dari wewangian surga, yang mana wewangian tersebut tidak pernah tercium oleh seorang pun di muka bumi ini. Kemudian para malaikat tersebut naik. Malaikat tersebut mereka naik, membawa ruh tersebut. Ketika para malaikat berada di langit pertama atau di langit dunia, maka penjaga langit bertanya kepada mereka, ruh siapakah yang baik ini? Lalu kemudian para malaikat yang membawa ruh tersebut mengatakan fulan bin fulan, dengan menyebut namanya yang paling baik di dunia. Lalu kemudian dibukakanlah kepadanya pintu. Dibukakanlah untuknya pintu sampai pada pintu yang ketujuh. Ketika berada di pintu ketika dibukakan kepadanya pintu yang ketujuh dari langit tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulislah amalan-amalan hambaku di 'illiyin. Tulislah amalan-amalan hambaku di 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Dan tahukah engkau apakah itu 'illiyun? Kitabun marqum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Illiyin adalah kitab yang tertulis, yang disaksikan, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat yang mulia. Ketika ruh tersebut telah dicatat atau ketika amalan hamba tersebut telah dicatat di 'illiyin, maka diperintahkan, kembalikanlah hambaku tersebut ke bumi. Kembalikanlah ruh tersebut ke muka bumi. Kembalikanlah ruh tersebut ke jasadnya. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bumi aku menciptakan mereka, dan dari bumi pula aku akan mengeluarkan mereka. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi tersebut aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang telah ditentukan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika roh tersebut telah sampai pada jasad hamba
yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ruh itu kembali kepada jasadnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika kembali ruh tersebut ke dalam jasadnya, maka si mayit mendengar suara sandal dari orang-orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang dari pemakamannya. Dan inilah yang disebut dengan kehidupan yang kedua, atau kehidupan alam barzakh, alam kubur. Mereka hidup di alam yang berbeda dengan kehidupan kita. Ketika mereka ketika dikembalikan roh tersebut kepada mereka, dan ketika roh tersebut telah kembali ke jasadnya, maka datanglah dua malaikat. Dua malaikat ini datang untuk bertanya kepada si mayit, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Seorang mukmin ketika ditanya tersebut, ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut, maka dia mengatakan, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia ditanya, "Apa agamamu?" maka dia menjawab bahwasanya agamaku adalah Islam. Dan ketika hamba tersebut, si mukmin tersebut ditanya, "Siapakah yang diutus di tengah-tengah kalian? Atau siapakah nabimu?" maka hamba yang mukmin tadi mengucapkan, "Sesungguhnya nabiku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Lalu kemudian sang malaikat bertanya lagi, "Bagaimana amalmu?" Maka seorang mukmin tadi menjawab, "Sesungguhnya saya membaca kitab Allah dan saya mengimaninya dan membenarkannya." Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan-pertanyaan tadi, atau 3 pertanyaan tadi, merupakan ujian terakhir bagi seorang mukmin. Seseorang yang hidup di kehidupan dunia akan merasakan ujian yang sangat banyak. Karena sesungguhnya dunia adalah darul bala, negeri yang dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Dan ketika seorang mukmin tersebut telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian terakhir pada hamba tersebut adalah ketika dia ditanya oleh para malaikat tentang 3 hal tersebut. Ini adalah ujian yang terakhir bagi dirinya. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada orang-orang mukmin ketika ditanya. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirah. Sehingga hamba tersebut bisa menjawab bahwasanya Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba tersebut telah menjawab pertanyaan dengan benar, maka berserulah lalu terdapat suara dari langit, "Hambaku telah benar, bentangkan untuknya surga dan berikan kepadanya pakaian dari surga, dan perluaslah kuburannya." Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika hamba mukmin tadi melihat kepada surga dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, hamba ini kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah." Wahai Rabbku, tegakkanlah untukku hari kiamat. Dia berharap agar kiamat segera ditegakkan karena rindunya dia untuk masuk ke dalam surga. Lalu kemudian datanglah kepada hamba tersebut sesosok manusia. Datanglah kepadanya seorang yang wajahnya sangat bagus,
pakaiannya juga bagus, dan dia memiliki bau yang sangat wangi. Lalu kemudian dia mengatakan, bergembiralah dengan keridhaan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi kenikmatan di dalamnya. Lalu kemudian si mayit tersebut bertanya, siapakah engkau? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan untuk Anda. Siapakah Anda? Kata si mayit. Lalu orang ini menjawab, sesungguhnya saya adalah amal solehmu ketika engkau berada di dunia. Subhanallah. Amal soleh yang kita lakukan akan menemani kita di saat kita kesepian. Amalan soleh yang kita lakukan akan menemani kita di saat tidak ada orang bersama kita, yaitu di dalam kubur kita. Lalu kemudian dibukakan kepadanya pintu surga dan dibukakan kepadanya pintu neraka. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, itulah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan untukmu tempat yang lebih baik dari itu. Kemudian diperlihatkan kepadanya surga, maka si mayit tersebut melihat ke arah surga. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Surga adalah kenikmatan yang sangat besar. Dan janji Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Dan inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut melihat ke dalam surga, betapa nikmatnya, betapa indahnya surga tersebut. Di saat itu dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, segerakanlah untukku hari kiamat. Adapun seorang yang kafir, seorang yang fajir, adalah kebalikan dari semua itu. Ketika seorang yang kafir, yang fajir akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah kepadanya malaikat dari langit, yang mana malaikat tersebut memiliki wajah yang suram, dan mereka membawa kain dari neraka, dan malaikat tersebut duduk sejauh mata memandang dari calon seorang hamba yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu datanglah malaikat maut dan mengatakan kepadanya, wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau menuju murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rohnya pun keluar dari tubuhnya dalam keadaan terpencar, terhambur, sehingga terpencar ke seluruh tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu atau sebagaimana anak panah itu ditarik dari kain wol yang basah, dari kain sutra yang basah, sehingga membuat putus seluruh pembuluh darahnya dan menjadikan tulang-tulangnya terasa menjadi sangat sakit. Lalu kemudian ketika roh tersebut telah keluar, maka para malaikat yang duduk di samping si mayit ini langsung mengambilnya dan membungkusnya dengan kain kafan dari neraka. Yang mana ketika dibungkus, maka keluarlah darinya aroma yang sangat busuk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu kemudian mereka membawa roh tersebut naik ke atas langit. Ketika roh tersebut berada di langit pertama, para malaikat penjaga langit mengatakan, roh siapa ini? Roh siapa yang buruk ini? Lalu kata para malaikat yang membawa roh ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Dengan menyebut nama yang paling jelek yang pernah dinamakan kepadanya di kehidupan dunia.
Sehingga ketika roh tersebut berada di langit dunia, maka langit tidak dibukakan untuknya. Dan inilah yang dihikayatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat dan menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit di saat mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhuluna jannah, dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai mereka bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Sesuatu yang mustahil, memasukkan seekor unta ke dalam lubang jarum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, catatlah amalan-amalan hambaku tersebut di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah engkau apa itu sijjin? Kitabun marqum. Sesungguhnya sijjin adalah kitab yang telah dicatat, yang mana di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketika roh tersebut dikembalikan ke jasadnya, bukan dikembalikan dengan cara yang baik. Ruh tersebut dilempar dari langit dan dijatuhkan ke jasadnya. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Maka roh tersebut dilempar seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung-burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Subhanallah. Wa na'udzubillah min hadhihi. Na'udzubillah dari keadaan yang seperti ini. Ketika roh tersebut kembali ke jasadnya, maka roh tersebut atau orang yang telah diwafatkan, orang yang telah dikuburkan ini, dia mendengarkan suara langkah dari kaki orang-orang yang menguburkannya. Ketika telah sampai ruh tersebut ke jasadnya, maka datanglah malaikat yang bertanya tentang 3 hal. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyyuk. Apa yang diucapkan oleh seorang kafir yang fajir ini, dia hanya mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nas yaqul kada wa kada. Aku mendengar manusia mengucapkan seperti ini dan seperti itu. Apa yang menyebabkan seorang yang kafir ini sampai dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat? Hal yang menjadikan orang yang kafir dan fajir ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat adalah dikarenakan di kehidupan dunia dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, senantiasa menyekutukan Allah, senantiasa melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengarkan dahulu manusia mengucapkan seperti ini dan seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzaba 'abdi. Telah berdusta hambaku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bentangkanlah untuk hambaku tersebut neraka. Dan bukakanlah kepadanya pintu neraka. Lalu kemudian dibukakan kepadanya pintu neraka dan kuburannya pun disempitkan sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking sempitnya kuburan tersebut sehingga tulang rusuknya menjadi remuk. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang kafir ujiannya terus-menerus dia dapat sampai dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apakah faedah yang bisa kita ambil dari perjalanan ruh seorang hamba? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang dia mentadabburi ayat, mentadabburi ahadits, yang dia mengambil faedah-faedah atau mempelajari ayat-ayat dari kitabullah, mempelajari hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hati-hatinya terketuk, yang menjadikan hatinya tersentuh. Kita adalah hamba yang lemah, sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hanya satu. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah engkau kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa la tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan para ulama, ketika mereka merasa hati mereka telah keras, maka mereka pergi ke kuburan. Salah seorang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dikatakan kepadanya, ketika engkau membaca Al-Quran, engkau tidak menangis. Ketika engkau membaca Al-Quran dan melewati ayat-ayat tentang azab, tentang siksaan, engkau tidak menangis. Dan engkau ketika melihat jenazah, atau ketika engkau berada di kuburan, engkau menangis. Apa yang diucapkan oleh sahabat tersebut? Sesungguhnya ini, yaitu kuburan, merupakan awalul manazil ila daril akhirah. Merupakan perjalanan pertama menuju negeri akhirat. Dahsyatnya segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu adalah ketika seseorang dia mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul. Di saat itulah dia mengetahui betapa dahsyatnya perjalanan tersebut. Apa yang terjadi setelah kematian? Apa yang terjadi di saat terjadinya hari kiamat? Yang begitu dahsyat. Apa yang terjadi yang merupakan ujian bagi seorang hamba di padang mahsyar. Ketika seorang hamba tersebut melewati sirat, bagaimana sirat itu? Semua telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang datang sebelum kita, orang-orang yang mereka hidup sebelum kita dari kalangan para ulama ussalaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka hati mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hati-hati kita. Begitulah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita di zaman sekarang ini sangat sedikit waktu kita untuk beribadah dibandingkan waktu kita untuk beristirahat, untuk bermain, untuk bekerja, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu, yang merupakan kewajiban bagi seorang mukmin, seorang muslim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu saja, yang mana terkadang hal ini menjadi berat bagi seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seseorang hamba, kepada seorang muslim, untuk menunaikan zakat dari harta yang wajib untuk dikeluarkan. Namun terkadang sebagian orang
sangat berat untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang mereka menahan harta mereka. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari kiamat nanti, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang mereka disetrika punggung-punggung mereka dan dada-dada mereka. Bahkan disetrika pula wajah-wajah mereka. Dengan setrika dari apa? Setrika dari neraka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian simpan, inilah yang kalian sembunyikan, inilah yang kalian pendam di dalam kehidupan dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian pendam selama ini di dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hanya puasa di bulan Ramadan saja setahun sekali. Itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk haji bagi yang mampu, Namun terkadang ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pergi ke sana. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan kita terlalu cinta kepada dunia dan sedikit mengingat kematian. Sedikit mengingat kematian. Kalau seandainya seseorang itu tahu kapan dia akan diwafatkan, kalau seandainya seseorang itu tahu kapan dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan bersungguh-sungguh beramal saleh. Lihat penyesalannya orang-orang kafir. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kepada mereka orang-orang yang mengingkari, orang-orang kafir kematian, mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Artinya apa? Mereka tidak tahu kapan diwafatkan. Namun tiba-tiba mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun kita bisa lari dari kematian, kematian itu akan datang kepada kita. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian lari dari kematian, kematian itu akan datang kepada kalian. Meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Hati-hati kita menjadi keras dikarenakan kita sedikit mengingat kematian tersebut. Terkadang hati kita tersentuh ketika kita melihat ada di antara saudara-saudara kita yang wafat. Setelah itu berlalulah. Setelah itu berlalu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasanya kematian itu tidak memandang usia. Baik dia telah tua maupun dia masih muda. Maupun dia seorang yang kaya ataukah dia seorang yang miskin. Kalau datang ajalnya, maka tidak bisa lagi ditunda sesaat pun. Dan kalaupun seorang ingin dimajukan ajalnya atau dia ingin cepat meninggalnya, tidak akan bisa. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika ajal tersebut datang kepada mereka, maka ajal tersebut tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Coba perhatikan hal-hal tersebut. Tadabburi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika kita membaca Al-Qur'an, tadabburi. Ketika kita membaca ayat tentang siksaan, ketika kita membaca ayat tentang azab di dalamnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat-umat terdahulu. Apa yang menyebabkan mereka dihancurkan? Apa yang menyebabkan mereka disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dengan banjir bandang yang besar.
Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka suara yang sangat keras. Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala balik bumi mereka, atasnya menjadi di bawahnya dan bawahnya menjadi atasnya. Ada di antara mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rubah wujud mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Hal tersebut akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, bagi orang-orang yang mau mentadabburi ayat, bagi orang-orang yang mau mentadabburi, mempelajari hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa mengingatkan pada diri-diri kita tentang dahsyatnya kematian, tentang bagaimana tentang bagaimana datangnya pemutus segala kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk senantiasa mengingat penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Ketika kematian itu datang, ma'asyiral ikhwah, kita yang menginginkan kenikmatan itu tidak bisa lagi kita rasakan. Makanan yang paling nikmat sekalipun tidak akan bisa kita rasakan kembali. Orang-orang yang paling kita cintai, kita akan berpisah dengan mereka. Itulah pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka sampai kapan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita merasa bahwasanya dunia ini sangat panjang untuk kita? Sampai kapan kita bermain-main? Maka wahai orang-orang yang mereka mengharapkan pertolongan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah engkau menuju pertolongan dan menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang senantiasa bergelimang di dalam kemaksiatan, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat, maka bersegeralah engkau bertaubat kepadanya. Wahai orang-orang yang senantiasa bermaksiat, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu terhadap anaknya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka jadikanlah kematian itu sebagai pelajaran bagi kita semua. Jadikanlah kematian ini sebagai pengingat bagi kita bahwasanya setiap apa yang kita amalkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan salih yang kita lakukan akan menjadi teman kita di alam barzakh nanti. Dan setiap dosa-dosa yang kita lakukan hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadi teman kita yang buruk di kehidupan barzakh nanti. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Coba kita pikirkan, dahulu orang yang bersama kita, kini mereka telah pergi mendahului kita. Kemana mereka? Orang-orang yang dulu duduk bersama kita, berkumpul bersama kita, bercanda bersama kita, mereka telah pergi mendahului kita.
Saya kasih contoh Ustadz kita, Ustadz Irwan rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala mengambil lebih dahulu beliau dibandingkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadikanlah kematian beliau sebagai pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari kematian ini. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat, khalifah yang ketiga, yang mana beliau disebutkan ketika berada di kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya, sehingga akhirnya para sahabat atau salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, mengapa engkau menangis? Dalam keadaan engkau tidak menangis ketika engkau membaca Al-Quran, ketika engkau melewati surat-surat yang terdapat di dalamnya ayat-ayat yang menunjukkan azab, yang memberitakan tentang siksaan. Maka kata Utsman bin Affan, sesungguhnya ini adalah awwalul manazil ila daril akhirah. Ini merupakan perjalanan pertama bagi seorang hamba menuju perjalanan negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan di dalam alam kuburnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari kalangan hamba-hambanya yang mukmin, yang dicatat amalan-amalan kita di catatan illiyin, catatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita bersama para nabi atau para siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.